Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Saparia dan NIM saya 24040013. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas firewall dan cara penginstalan konfigurasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi firewall, jenis firewall, dan manfaat firewall, serta kekurangan dan kelebihan menggunakan firewall. Jadi, firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan yang bertugas memantau, menyaring, dan mengendalikan lalu lintas data yang masuk atau keluar dari suatu jaringan berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Firewall bertindak sebagai penghalang antara jaringan internet yang aman, misalnya jaringan perusahaan atau rumah, dan jaringan eksternal yang tidak aman seperti internet, untuk melindungi sistem dari ancaman seperti akses yang tidak sah, malware, atau serangan siber lainnya. Firewall dapat berupa perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, atau kombinasi dari keduanya yang dirancang untuk meningkatkan keamanan jaringan. Firewall memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu 1. Mencegah akses yang tidak sah. Firewall dapat memblokir akses dari pihak yang mencoba masuk ke jaringan tanpa izin. Yang kedua, mengontrol lalu lintas data. Firewall memungkinkan atau menolak data berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, melindungi data dan sistem dengan mencegah ancaman seperti virus, malware, atau serangan siber. Dan yang keempat, memantau aktivitas jaringan. Firewall mencatat dan menganalisis lalu lintas untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jenis-jenis firewall beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, paket filtering firewall. Cara kerjanya memeriksa setiap paket data yang masuk atau keluar berdasarkan aturan yang ditentukan. Kelebihannya yaitu sederhana dan cepat, efisien untuk jaringan kecil, dan kekurangannya adalah tidak bisa memeriksa isi paket data, rentan terhadap serangan yang lebih kompleks. Yang kedua, stateful inspection firewall. Cara kerjanya yaitu memantau status koneksi dan memutuskan apakah sebuah paket boleh lewat berdasarkan status sesi. Kelebihannya adalah lebih canggih dibanding paket filtering, dan kekurangannya adalah membutuhkan lebih banyak sumber daya. Dan yang ketiga adalah application layer firewall. Cara kerjanya dari application layer firewall adalah mengawasi lalu lintas data pada level aplikasi. Kelebihan dari ini adalah dapat mendeteksi dan memblokir aktivitas mencurigakan pada level aplikasi. Dan kekurangannya membutuhkan kinerja yang tinggi dan sering memperlambat jaringan. Yang keempat, proxy firewall. Proxy firewall bertindak sebagai perantara antara klien dan server, menganalisis data sebelum diteruskan. Kelebihannya adalah tingkat keamanan tinggi karena memisahkan klien dari server, melindungi identitas pengguna. Kekurangannya adalah membutuhkan konfigurasi yang kompleks, memperlambat koneksi. Manfaat firewall. Ada beberapa manfaat firewall. Yang pertama, melindungi dari akses yang tidak sah. Akses firewall mencegah pihak yang tidak berwenang mengakses jaringan atau data sensitif. Yang kedua, mencegah serangan cyber atau hacker. Melindungi jaringan dari serangan seperti hacking dan
Ketiga, menyaring konten firewall. Dapat memblokir akses ke situs web atau layanan tertentu yang dianggap beresiko atau tidak sesuai dengan kebijakan. Yang keempat, mengontrol lalu lintas data, mengatur dan memfiltering data yang keluar atau masuk ke jaringan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Kelebihan menggunakan firewall: yang pertama, melindungi jaringan dari akses tidak sah. Yang kedua, mengamankan data sensitif. Yang ketiga, mencegah serangan siber atau hacker. Lalu kekurangan menggunakan firewall ada beberapa. Yang pertama, tidak melindungi dari ancaman internal. Yang kedua, tidak melindungi semua jenis ancaman. Yang ketiga, memerlukan konfigurasi yang tepat. Jadi di sini saya akan mencobanya. Kita login dulu menggunakan nama, lalu enter. Oh, maaf, ternyata sudah login. Jadi kita clear, kita cek apakah statusnya udah aktif atau belum aktif. Kita ketikkan perintah sudo ufw status, enter. Nah, statusnya di sini inaktif. Jadi kalau mau ngaktifin, kita ketikkan perintah sudo ufw enable. Nah, di sini statusnya udah aktif ya. Lalu kita di sini firewall sudah aktif. Nah, artinya kita cek lagi sudo ufw firewall. Kita enter. Nah, di sini statusnya udah aktif, namun belum ada port yang terdapat pada firewall tersebut. Maksudnya port yang diizinkan masuk ke server kita, maka dari itu kita harus menambahkan port dan kita harus mengetikkan perintah sudo ufw allow. Misalnya kita masukkan 80, karena port 80 dan 21 itu sering dikonfigurasi dalam firewall karena masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam komunikasi jaringan, terutama pada protokol-protokol yang umum digunakan. Jadi kita masukkan 80 misalnya, lalu kita enter. Lalu kita bisa cek statusnya dengan tanda panah atas. Lalu enter. Kita bisa lihat statusnya udah aktif. Kita bisa masuk melalui port 80. Bagaimana cara menutup port tersebut? Kita masukkan, jadi kalau kita mau menutup port 80 ini, kita masukkan perintah sudo ufw deny 80 karena 80 itu portnya. Lalu kita enter. Nah, di sini rule update-nya, maksudnya portnya sudah diupdate. Kita cek statusnya lagi pakai tanda panah atas lagi. Lalu enter. Di sini port 80 sudah deny action-nya. Dan itu kita tidak bisa masuk melalui port 80. Kita coba lagi dengan menggunakan port 21. Ini tinggal diganti allow 21.
Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara port 21 dan port 80. Di mana itu di port 80 kita tidak bisa masuk melalui port tersebut. Untuk di port 21 actionnya allow, di mana kita bisa masuk melalui port tersebut. Baik, itu pembahasan saya mengenai firewall. Kesimpulannya adalah firewall merupakan sebuah sistem keamanan jaringan komputer untuk membantu mencegah dari ancaman akses ilegal dari luar dan sangat penting untuk selalu menjaga keamanan sistem firewall ketika Anda mengakses jaringan internet dan menghubungkan langsung dengan dunia maya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.